Saudara ya, mengaji Quran tapi tidak diajarkan untuk mengerti artinya apa. Apakah memang benar begitu, saudara? Ini kebohongan luar biasa yang gereja senantiasa tutupi. Gereja bangun begitu ya, untuk menciptakan orang-orang seperti ini. Makanya sering saya katakan gereja itu sumbernya malapetaka, saudara. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita baru saja dihebohkan ya teman-teman ya, dengan seorang mu'alaf yang katanya sekarang lagi sekarat. Tapi saya tidak tahu karena saya tidak melihat secara langsung, hanya melalui beberapa video di YouTube ya teman-teman ya, yaitu Ustadz Mu'alaf Agus Tan. Ya teman-teman, sebenarnya kita turut merasa prihatin ya dengan kondisinya jika memang beliau ini sedang sakit keras. Turut prihatin. Karena apa? Karena sebelumnya dia mengupload sebuah video yaitu yang memaki-maki Tuhan Yesus, memaki-maki amanat agung, memaki-maki kekristenan, teman-teman. Ya. Jadi apakah ini centilan kecil dari Tuhan Yesus? Allahu alam. Ya, teman-teman ya. Semoga kalau ini centilan, kita berharap dia kapok gitu ya teman-teman ya, jangan mulutnya lancang lagi untuk menghujat-hujat Tuhan ya, menghujat-hujat pencipta langit dan bumi ya. Emangnya kamu siapa kok mau menghujat-hujat Tuhan begitu ya. Nah teman-teman, saya juga menemukan sebuah video dia ya dari Agustan ini teman-teman, dimana dia turut mengomentari saya ya. Dia mengatakan bahwa saya ini adalah murtadin bohongan gitu ya. Jadi murtadin odong-odong begitulah katanya teman-teman ya, murtadin odong-odong katanya gitu. Teman-teman, Agustan ini mengomentari video kesaksian saya yang relatif baru dengan Miracle TV, yaitu dengan Bapak Frankie teman-teman ya. Jadi di situ dia mungkin tidak suka begitu dengan kesaksian saya, dan dia mengomentari bahwa saya ini adalah murtadin bohongan, murtadin odong-odong, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebenarnya saya katakan Anda itu yang pembohong besar. Mengapa? Anda tidak kenal saya kan? Ya. Lalu Anda tahu dari mana saya murtadin odong-odong? Apakah Anda sekampung dengan saya? Apakah Anda mengenal saya dekat? Anda tahu dari mana saya sebagai murtadin odong-odong? Nah, itu kan kebohongan Anda, pembohongan publik yang Anda lakukan, ya. Dan orang-orang bodoh akan percaya saja kepada Anda begitu, iya kan? Nah, memang mereka Anda bodohi gitu ya. Kasihan sekali ya. mungkin saudara-saudara saya di Minangkabau sana, adik-adik saya, ya kan, orang-orang sekampung saya, mungkin ketawain Anda gitu, ya. Mereka mentertawakan Anda, Agustan, ya, bahwa Anda itu pembohong begitu, mengatakan Rina Solihin itu sebagai murtadin odong-odong, ya. Nah, semoga saja ya Tuhan tidak mencentil Anda lagi dengan kebohongan Anda ini, ya. Jadi kalau tidak kenal, tidak usahlah sok kenal, kan, gitu ya. Kalau tidak tahu, nggak usah sok tahu, begitu. Ya, jadi mulut harus dijaga, ya. Kalau Anda tidak kenal saya, Anda tidak punya dasar mengatakan saya murtadin odong-odong. Kalau saya buktikan dengan taruhan, Anda mau terima? Hah? Saya tantang Anda.
10 miliar. Mau terima? Kalau saya murtadin beneran, Anda bayar saya 10 miliar. Ya. Kalau saya murtadin bohongan, ternyata saya membayar Anda 100 miliar. Saya lipat gandakan 10 kali. Anda siap? Siap tidak terima tantangan saya? Ya. Saya juga kasih tantangan nih ya kepada teman-teman Anda. Ya, yang masih mengatakan saya ini murtadin odong-odong, murtadin bohongan. Ya, saya tantang kalian. Kalau saya murtadin beneran, ya, kalian transfer ke rekening saya 10 miliar. Kalau saya memang bukan murtadin beneran, alias bohongan, alias odong-odong, saya transfer ke rekening kalian 100 miliar. Siap nggak? Kalau Anda siap, ayo gitu. Ya, ayo, daripada kalian hidup terus dalam kebohongan, dalam kemunafikan dan fitnah orang, memfitnah orang begitu. Ya, itu dosa Anda itu tidak bisa dibayar dengan 100 miliar, teman-teman, ya. Dosa kebohongan Anda, dosa Anda memfitnah Rina Solihin dan lain-lain lagi. Tidak bisa dibayar dengan uang, ya. Jadi mendingan sekarang kita taruhan. Begitu ya. Siap terima? Kalau siap terima silahkan chat di kolom komentar ya. Siapa yang siap nih? Ya, mualaf nih. Siapa yang siap? Taruhan dengan saya. Kalau saya terbukti sebagai murtadin odong-odong, terbukti ya, saya murtadin odong-odong, saya transfer ke Anda 100 M. Ya, 100 M. Apakah saya harus mencari uang 100 M dari mana? Ya, tidak usah Anda pikirkan. Oke? Nah, tapi kalau saya ternyata murtadin beneran, original, kalian segera transfer ke rekening saya 10 miliar saja. Siap untuk tantangan saya? Emangnya saya nggak bisa nantang kalian? Emangnya cuman Sanihu Munir yang bisa menantang-nantang orang? Saya juga bisa, Bo. Ya, taruhan kalau kalian bisa membuktikan bahwa saya murtadin odong-odong. Ayo buktikan. Ya. So, teman-teman. Jadi kali ini teman-teman, saya ingin mengomentari nih tuduhan ya atau fitnahan dari yang namanya Agustan. Ya. Agustan ini mengatakan saya murtadin odong-odong. Silahkan Anda buktikan, saya sudah kasih taruhan ya. Saya sudah tantang Anda Agustan. Oke? Kalau Anda bisa buktikan saya murtadin odong-odong dengan fakta, ya kan, dengan barang bukti kuat secara hukum, saya transfer Anda 100 miliar. Tapi kalau tidak bisa Anda buktikan bahwa saya adalah murtadin odong-odong, justru Anda membuktikan nanti bahwa saya murtadin beneran original, maka Anda transfer 10 miliar saja ke rekening saya. Saya diskon. Ya, saya diskon 90% untuk Anda. Oke? So, teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman, mari kita saksikan dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Mu'alaf Agustan ini tentang Rina Solihin. Selamat mendengarkan. Ya, seperti satu ini, murtadin odong-odong ini. So, teman-teman, jadi saya terlahir dari keluarga muslim yang taat. Ayah saya termasuk di situ pemuka agama ya. Jadi kalau sembahyang Jumat itu yang khotbah itu ayah saya. Atau yang jadi imam kadang juga ayah saya begitu ya. Dan kami 7 bersaudara, saya anak tertua. Kami dididik di dalam didikan agama yang cukup ketat ya, cukup ketat teman-teman. Jadi yang namanya mengaji, sholat, puasa, ya, taraweh, ya kan, bahkan tadarus. Kalau bulan puasa itu sesuatu yang harus dilakukan, begitu ya. Jadi kecil-kecil kami sudah diajar mengaji, dan usia-usia 9-10 tahun kami semua sudah khatam Quran, ya. Tapi memang kami tidak diajarkan untuk mengetahui artinya apa. Saudara ya, mengaji Quran tapi tidak
diajarkan untuk mengerti artinya apa. Apakah memang benar begitu? Ini kebohongan luar biasa yang gereja senantiasa tutupi. Gereja bangun begitu ya, untuk menciptakan orang-orang seperti ini. Makanya sering saya katakan gereja itu sumbernya malapetaka, saudara. Ya, karena ini tadi kesaksian-kesaksian palsu, framing itu dibentuk di sana, saudara. Ya, dibentuk di sana. Ya, jangankan berbicara tentang iman orang lain, ya, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berbicara tentang kesaksian itu banyak bohongnya, saudara. Ya. Makanya sekali lagi, kalau rumah Tuhan itu sebagai sumber berkat, berkat yang dari mana? Gitu loh, yang saya mau tanyakan. Salah satu, ya, selain sekali lagi prinsip yang saya pegang ketika saya hijrah meninggalkan Kristen, karena memang Tuhan tidak bisa pertahankan lagi ketuhanannya. Dan mungkin yang selanjutnya hal-hal seperti ini, sudah begitu banyak ya pembodohan, begitu banyak pembualan. Nah, itu bukan tipe saya, saudara. Kalau A katakan A, kalau iya katakan iya, selebihnya dari si jahat. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Muhalaf, ya, Ustadz Mu'alaf yang sekarang sedang sakit konon, ya, tentang saya. Pertama tadi dia katakan saya adalah murtadin odong-odong, pembohong, ya. Nah, kemudian dia katakan bahwa gereja adalah sumber malapetaka. Maksudnya gereja sumber malapetaka melindungi murtadin-murtadin odong-odong seperti saya begitu. Jadi dia menuduh gereja saya adalah sumber malapetaka. Mungkin dia menuduh semua gereja sumber malapetaka. Saya heran, teman-teman. Kok sampai otaknya jadi konslet begitu ya? Katanya dia dulu mantan Kristen, ya. Apakah dia dulu berada di gereja yang seperti itu begitu? Di gereja di mana dia berkhotbah, dan konon kabarnya dia ini mantan pendeta. Saya nggak tahu pasti, teman-teman, ya. Saya dengar-dengar dia mantan pendeta. Nah, berarti dia dulu saat dia jadi pendeta, dia adalah pembohong besar. Ya, dia pembohong besar, ya. Kemudian kerjaannya menutupi kesalahan-kesalahan para jemaatnya, iya kan? Nah, kemudian dia mengatakan kesaksian itu banyak bohongnya, iya kan? Nah, di gereja itu katanya itu banyak di situ pembodohan, kemudian penuh dengan bualan-bualan, ya teman-teman. Nah, saya heran. Gereja apa dulu ya yang dia pimpin sebagai seorang gembala atau pendeta? Jangan-jangan gereja setan. Ya, saya khawatir dulunya dia sebelum jadi mu'alaf dia ada di gereja setan, ya, yang dimana di situ penuh dusta, karena setan atau iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Kalau dia mengatakan bahwa gereja itu penuh dengan kebohongan, mungkin dulu ada murtadin di gereja dia, ya, bohong-bohongan. Kemudian dia sebagai pendeta nutup-nutupin, teman-teman. Nah, makanya dia katakan sekarang seperti itu, ya, bahwa gereja itu adalah sumber malapetaka. Gereja itu adalah sumber pembodohan, tempat pembual-bualan, begitu ya. Jadi di sana itu banyak bual-bualan, bohong-bohongan, ya. Nah, gereja mana ya? Rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan gereja tempat dia dulu di situ jadi pendeta itu adalah gereja setan, di mana di situ banyak dusta yang disebarkan, ya, banyak kebohongan yang diajarkan, karena hanya iblis lah bapa dari segala dusta dan sumber dari segala dusta. Jadi mungkin saya pastikan ini bahwa dulu dia itu berada di gereja setan, makanya dia jadi mu'alaf, ya kan, karena memang tidak kenal kebenaran, ya, sama sekali tidak kenal kebenaran. Makanya dia jadi mu'alaf pun perangainya seperti setan, ya kan. Kata-katanya Anda lihat, ya, nanti kita lihat videonya. Kata-kata dia itu ucapan-ucapan yang kebun binatang pun keluar dari mulutnya, teman-teman, ya. Sebagai orang-orang rohani, orang-orang Kristen, ya,
kita mengucapkan itu kata-kata itu tuh berat sekali begitu ya, bahkan tidak bisa mengucapkan kata seperti itu begitu. Tapi nanti Anda lihat bagaimana ringannya mulutnya dia memaki-maki sambil mengeluarkan kata-kata kotor. Waduh. Ya, jadi kondisi dia pindah dari Kristen gereja setan dulu ya menjadi mualaf, tidak menjadi lebih baik. Ya memang karena sama aja gitu. Ya, sama saja gitu ya. Tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan positif begitu. Malah semakin buruk. Ya kan? Nah, teman-teman. Jadi, maaf ya Agustan. Saya mencurigai Anda. Ya, ketika Anda katakan bahwa gereja itu adalah sumber malapetaka, di sana ya yang diajarkan hanya kebodohan, pembohongan, dusta. Dan saya khawatir Anda dulu berada di gereja seperti itu. Ya kan? Dan saya pastikan yang gereja yang seperti itu adalah gereja setan. Ya, gereja setan. Karena iblis adalah sumber dari segala dusta. Ya, tapi kalau di gereja saya, kalau Anda mau tahu, ya, saya berikan Anda sedikit informasi. Di gereja saya, gereja independen, ya, Alkitabiah, gereja Kristen fundamentalis. Kalau ada jemaatnya, ya, berbuat nggak benar, misalnya usahanya yang tidak halal, ya, atau mengadakan perbuatan-perbuatan dosa, mungkin menipu, ya, mungkin membuat perbuatan-perbuatan yang amoral, Anda jangan salah, itu akan dipanggil oleh gembala, kemudian akan diberitahukan 4 mata, akan ditegur 4 mata. Ya, kalau dia mengaku, dia menyesal, sudah, masalah selesai dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, tetapi kalau dia tidak mengaku, ya, tapi penjelasannya berbelit-belit, ya kan, dan dicurigai dia berbohong, maka akan dipanggil 2-3 orang, termasuk gembala, untuk menasehati dia. Kalau dia masih tidak mau mengakui kesalahannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi, maka dia akan dibawa ke hadapan jemaat. Ya, di hadapan jemaat dia akan ditanya lagi. Kalau masih dia tidak mengaku, ya, kalau masih dia tidak minta maaf, tidak mengakui kesalahannya, dan tidak berikrar untuk berubah, maka dia akan dikeluarkan dari jemaat. Tapi kalau dia mengakui kesalahannya, kemudian dia minta maaf kepada jemaat, ya, sudah melakukan hal yang berdosa, sudah melakukan hal yang tidak baik, maka jemaat pun akan memaafkannya dan selesai. Begitu gereja saya, Kristen fundamentalis Alkitabiah. Tidak bisa, ya, orang pendusta tidak akan betah di sana. Ya, tidak akan betah. Orang yang suka hidupnya serampangan tidak akan betah di sana. Ya, itu gereja saya. Ya, mungkin Anda belum pernah dengar ya, gereja saya. Anda belum pernah dengar. Nah, itu, ya. Jadi nggak sembarangan. Tidak mungkin gereja saya memelihara seorang murtadin, ya, yang pembohong, yang pendusta, murtadin odong-odong. Tidak mungkin. Kalau seperti itu, saya sudah lama dikeluarkan dari jemaat. Ya, sudah lama dikeluarkan dari jemaat. Karena kesaksian saya ada di mana-mana. Ya, saya seorang YouTuber. Kalau saya bohong, itu banyak orang akan tahu. Iya kan? Saudara-saudara saya pasti protes duluan. Iya kan? Orang-orang sekampung saya, orang-orang dari daerah saya, wow, pasti akan heboh gitu ya. Kalau saya murtadin bohongan. Karena saya murtadin beneran, mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Oke? So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Mr. Agustan ini mengatakan bahwa saya berbohong karena di kesaksian itu saya katakan bahwa saya dari kecil sudah diajarkan mengaji. Ya kan? Umur 9-8 tahun kami sudah khatam Quran. Tapi maaf, tidak diajarkan artinya. Jadi apa yang dibaca itu tidak tahu artinya. Dia katakan itu adalah bohong. Nah, Agustan, saya tantang Anda ya untuk survei. Anda silahkan survei ke rumah-rumah orang-orang muslim ya, mungkin di sekitar Anda sajalah ya, yang dekat-dekat dengan Anda sajalah, Anda survei. Anda tahu anak-anak itu yang umur 8-9 tahun atau mereka yang masih mengaji, kemudian Anda tanya apakah apa yang dia baca itu dia tahu artinya? Taruhan mau? Enggak lah ya, takut Anda juga nggak ada uang kalau saya tantang untuk taruhan ya. Ya kan? Anda cukup survei saja. Atau teman-teman yang mendengarkan saya, silahkan kalian survei. Ya, kalau yang Kristen mau survei juga silahkan. Yang Muslim silahkan. Cukup di lingkungan Anda, mungkin di RT Anda, mungkin di RW Anda, atau di kelurahan Anda. Anda surveilah anak-anak yang sudah belajar mengaji, kemudian Anda tanyakan artinya apa. Ya, Anda tanyakan artinya apa. Sudah berapa juz dia mengaji? Anda tanyakan artinya apa. Tahu nggak artinya apa? Ya, silakan Anda tes, Anda survei di lingkungan Anda sendiri. Kemudian kalau mereka semua tahu artinya apa yang mereka baca, kasih tahu saya. Ada hadiah untuk Anda. Ada hadiah menarik untuk kalian semua. Tapi buktikan ke saya. Ya, buktikan ke saya. Siapa tuh? Anak mana? Ya, dan berapa anak yang tahu artinya? Silakan Anda cari tahu sendiri. Kalau memang ternyata hampir semua anak-anak itu bisa mengaji tapi tidak tahu artinya, berarti Anda bisa simpulkan bahwa si Ustadz Agustan ini pembohong. Ya, pembohong. Itu saja. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan lagi video singkat yang cukup viral dari Mr. Agustan. Bagaimana dia sebelum dia jatuh sakit ini, dia memaki-maki kekristenan, memaki-maki Tuhan Yesus ya, dengan luar biasa. Mari kita dengarkan mulut busuknya, teman-teman. Selamat mendengarkan. Bersama dengan saya Agustan. Saudara, saya mau katakan, kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya, kalau tidak ada amanat agung, ya bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat. Ya, jadi mereka itu kan pada ipoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara. Ya kan? Dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten, ya. Jadi memang ini agama-agama yang impoten, saudara. Ya, jadi dia nggak bisa ereksi tanpa obat kuat, gitu. Jadi sebetulnya mah udah musnah ini agama ini. Tapi karena itu tadi, ya, tiap nggak bisa ereksi ya minum obat kuat. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan ya
bagaimana kotornya ya apa yang keluar dari mulut seorang mu'alaf Agustan ini, kita bisa memastikan bahwa orang ini bukannya semakin baik ya dengan agamanya yang baru, tapi semakin jelek, semakin parah penyakitnya, teman-teman. Ya. Dia mengatakan ya bahwa kekristenan ini impoten. Ya, seperti laki-laki yang impoten yang tidak bisa ereksi tanpa obat kuat. Ya. Obat kuatnya apa? Yaitu amanat agung. Wow, teman-teman. Ya, saya baru sekali ini mendengarkan orang mengatakan ada pernyataan seperti ini. Tapi saya tidak heran, teman-teman, ya. Karena memang otak mereka ini otak cabul. Ya. Jadi kalau dia mencari perumpamaan, pasti arah-arahnya ke hal-hal yang cabul, teman-teman. Ya kan? Tidak lepas dari situ. Ya. Karena apa? Hidup di dunia penuh kecabulan, kemudian mereka mengejar juga hidup kecabulan di akhirat sana, ya. Hidup yang penuh cabul, ya kan? Tidak lepaslah dari itu ya isi kepala mereka, teman-teman. Makanya sampai kekristenan pun dikatakan ya impoten. Ya kan? Jadi otaknya ini ya tidak lepas dari yang namanya selangkangan. Saya katakan jujur, tidak lepas dari yang namanya selangkangan. Selangkangan itu bagi dia segala-galanya. Ya, segala-galanya selangkangan itu. Ya, sampai untuk perumpamaan pun diambil dari selangkangan, teman-teman. Bayangkan, ya menjijikkan sekali, ya, sangat menjijikkan, teman-teman. Saya tahu ya, Tuhan Yesus mendengarkan ini, betapa marahnya, betapa murkanya, teman-teman. Mengapa? Karena amanat agung itu adalah amanat langsung dari Tuhan Yesus. Ya, amanat yang diperintahkan, yang dititahkan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Amanat agung, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Ya, Injil harus diberitakan. Mengapa? Karena Tuhan yang Maha Kasih ingin semua orang diselamatkan. Dan kita tahu, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus? Ya lewat Injil, lewat berita Injil. Ya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa pemberitaan tentang Injil adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, termasuk Ustadz Agustan ini. Ya, dia bukan cuma menganggap pemberitaan Injil itu sebagai kebodohan, ya, tapi dia anggap itu sebagai obat kuat, ya, obat kuat, ya, untuk kekristenan yang impoten supaya bisa erection, teman-teman. Wow, menjijikkan sekali mulutnya ya. Saya khawatir jangan-jangan mulutnya dibuat seperti guru besarnya Ahmad Didat, dibuat nggak bisa ngomong mulutnya, karena itu terlalu lancang, ya, terlalu lancang menghujat Tuhan. Begitu, teman-teman. Ya. Kemudian si Agustan ini lupa. Ya. Anda mengatakan amanat agung itu adalah obat kuat untuk kekristenan. Ya. Lalu saya tanya, dakwah Anda ya, itu obat kuat untuk Islam. Apakah Islam Anda juga impoten? Jangan-jangan. Tanpa dakwah, tanpa islamisasi sampai ke Indonesia Timur, ya, bawa kapal ke sana. Orang-orang yang di desa-desa yang bodoh-bodoh, yang nggak tahu apa-apa, jauh dari informasi, itu dimu'alafkan semuanya. Ya, apakah ini obat kuat juga? Ya, apa ini yang Anda maksud dengan obat kuat? Dakwah kalian itu, ya, dakwah kalian itu yang kalian sebut sebagai obat kuat. Karena Islam itu impoten, begitu. Wow. Ya, jadi please ya, Anda ini memfitnah orang, ya, tetapi Anda lupa, Anda sebenarnya sedang memperlihatkan betapa buruknya Anda. Agustan, guru Anda, Moko Ginta, saya masih ingat, ya, dia mengatakan bahwa
semua orang harus dimualafkan, semua orang Kristen harus dimurtadkan, harus jadi Islam. Itu misi dia, ya. Dia cukup banyak, ya, mengajar kalian-kalian yang mualaf ini bagaimana cara memurtadkan orang-orang Kristen. Saya tahu, ya. Kalian punya kelas khusus, ada pendidikan khusus bagaimana caranya memurtadkan orang-orang Kristen. Ada kelas khusus, ya kan? Nah, itu guru besar kalian itu adalah almarhum Moko Ginta. Guru besarnya Moko Ginta itu Zakir Naik. Guru besarnya Zakir Naik itu Ahmad Didat. Jadi itu udah turun temurun, ilmunya turun temurun, ya. Nah, jadi jangan heran senjata kalian untuk menyerang kekristenan itu nggak berbeda. Apa yang dikatakan Ahmad Didat, apa yang dikatakan Zakir Naik, apa yang dikatakan oleh Moko Ginta dan kalian-kalian sekarang yang masih hidup, ya kan? Sama saja begitu. Jadi kami ini sudah enak gitu ya. Itu lagi gitu. Ya, yang kalian cuman tahu bisa menyerang kekristenan dengan cara itu lagi. Ya, itu lagi gitu. Ya kan? Nggak ada perkembangan kecerdasan, nggak ada. Tidak ada perkembangan kecerdasan sama sekali. Ya. Tidak ada perbaikan begitu ya. Terus kalian mewariskan lagi ya ke jemaah kalian. Sama aja gitu. Ya, itu lagi yang diomongin gitu kan. Aduh, udah basi. Ya, udah basi. Begitu. Ya. Jadi Saudara Agustan, kekristenan itu bukan murahan. Ya, keselamatan itu tidak murahan. Keselamatan itu gratis, tapi tidak murahan. Orang mau diselamatkan hanya cukup dengan sikap hati percaya, dengan iman, ya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan percaya kepada karyanya di kayu salib. Gampang kan? Tinggal sikap hati Anda percaya, ya, Anda diselamatkan. Simple, mudah, tapi tidak murahan. Kenapa? Untuk diselamatkan, untuk bisa Anda percaya kepada Tuhan Yesus, untuk bisa Anda menjadi warga kerajaan sorga, Anda harus bayar harga yang sangat-sangat mahal. Apa itu? Anda siap untuk pikul salib. Anda akan dibenci, Anda akan dicaci maki, Anda akan dikucilkan, bahkan Anda akan dibunuh. Anda harus siap. Ya, Anda tidak bayar pakai sepersen pun tidak. Ya kan? Gratis. Gratis tapi tidak murahan. Paham? Ya. Saya sebagai seorang murtadin tidak pernah menerima yang namanya supermi. Ya. Tidak pernah menerima yang namanya iming-iming ini dan itu supaya jadi Kristen. No. Saya pakai akal budi yang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Saya pakai otak yang dianugerahkan Tuhan kepada saya, yang saya katakan tidak bodoh-bodoh amat. Ya. Dan saya pakai Alkitab. Inilah yang saya pakai untuk mengenal Tuhan saya, pencipta langit dan bumi ini, Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Jadi, no supermi. Kalau kalian Muslim bisa jadi Kristen hanya dengan supermi, kalian tolol, saya bilang. Tolol. Ya, alangkah rapuhnya iman Islam kalian. Hanya dengan sebungkus supermi kalian bisa murtad. Saya harus geleng-geleng kepala. Iman apa yang kalian miliki? Iman apa?
iman yang begitu rapuh. Ini mah sampah ini ya, sampah ini juga ini sampah. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini, ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu, ya. Bajingan tengik kalian itu, ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan, jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan-bajingan rohani. Ya, bangsat kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing. Mr. Agustan, tadi saya mendengarkan banyak sekali ya caci maki, kata-kata kotor, ya, najis yang keluar dari mulut Anda. Anda mengatakan Kristen bajingan tengik, ya, bajingan agama, bajingan-bajingan rohani, anjing-anjing gereja. Itu Anda arahkan ya kepada kami orang-orang Kristen. Halo. Saya katakan, daripada Anda mengeluarkan kata-kata najis dan kotor seperti itu, mendingan sekarang Anda makan babi. Ya. Babi masuk ke mulut Anda itu jauh lebih baik daripada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Lebih baik Anda makan babi. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulutmu, Agustan, yang mengharamkan kamu. Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu, itulah yang haram. Ya, apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Kata-kata cabul, ya kan? Kata-kata najis, kata-kata kotor, sumpah serapah, caci maki. Itu semuanya tuh isi perutmu, isi otakmu itu semua. Apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari hatimu. Ya. Jadi hatimu sangat kotor, sangat busuk, najis. Itulah yang keluar dari mulutmu. Jadi saya harap Tuhan masih memberi Anda kesempatan ya untuk menjadi lebih baik. Tuhan masih memberi Anda waktu untuk menjadi lebih baik. Minimal kalau Anda tiada, ada hal-hal positif yang bisa dikenang oleh orang. Tapi kalau untuk Anda bertobat, saya tidak yakin Anda masih bisa bertobat. Ya. Karena Alkitab mengatakan kalau orang itu sudah menghina Roh Kudus, itu dia berbuat dosa kekal. Dosa kekal. Saya tidak tahu sejauh mana Anda menghina Roh Kudus. Saudara Agustan, saya melihat video Anda di mana Anda minta maaf kepada umat Kristen. Saya yakin umat Kristen pasti memaafkan Anda, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, ya kan? Nah, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Anda sekarang sedang sakit, kami mendoakan supaya Anda bisa sembuh. Dan waktu yang diberikan oleh Tuhan bisa Anda pakai untuk introspeksi diri. Ya, sejauh mana Anda sudah lancang kepada Tuhan. Mengenai Anda pilih agama Islam, tidak ada yang melarang Anda. Seperti saya pilih agama Kristen, tidak ada yang melarang saya. Karena itu adalah kebebasan setiap individu. Itu adalah hak azazi setiap individu. Tetapi ketika Anda menghina, menghujat, mencaci maki, mengeluarkan ujaran kebencian terhadap agama Anda yang lama, itu Anda melanggar ya namanya hukum.
Anda melanggar hukum. Ya, di sini adalah penistaan agama, ya. Anda sudah menista agama. Mulut Anda jauh lebih kotor dari mulut MKC. MKC tidak mengata-ngatai Islam seperti apa, ya. Dia hanya membacakan hadis, membacakan ayat. Tetapi yang Anda ucapkan itu jelas-jelas itu sudah menghujat kekristenan. Anda mengatakan Kristen bajingan tengi, itu jelas-jelas menghujat kekristenan, ya. Anda mengatakan bajingan-bajingan rohani, anjing-anjing gereja, itu sudah menghujat kekristenan. Kami orang Kristen tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata najis seperti itu, ya, karena kami tidak diajarkan, ya, untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu. So Agustan, soal memaafkan Anda, tidak usah khawatir. Kami semua pasti memaafkan Anda, ya. Dan kami juga berdoa supaya Anda cepat sembuh, ya. Semoga Tuhan memberi Anda waktu untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Anda Muslim, jadilah Muslim yang baik, ya. Jadilah Muslim yang baik. Jangan mempermalukan Islam. Saya dulu juga Islam tapi tidak seperti Anda. Masih tahu tata krama, ya. Masih tahu adat istiadat. Masih tahu sopan santun. Karena itu sifatnya itu universal, ya. Etika itu sifatnya universal. Apapun agama orang, dia pasti tahu etika. Bahwa mencaci maki itu tidak baik, ya. Memfitnah itu tidak baik. Semua orang juga tahu. Bahkan orang tidak beragama pun tahu itu tidak baik, ya. Jadi Agustan, semoga Anda menjadi lebih baik hari esok, ya. Dan saya hanya ingin sedikit sharing saja, bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tetapi selama saya terjun ke dunia YouTube sebagai apologet, hampir semua ustadz mu'alaf itu sudah saya counter ujaran-ujaran kebenciannya terhadap kekristenan, fitnah-fitnahannya terhadap kekristenan. Sudah saya counter hampir semua. Mungkin yang baru-baru yang belum, ya. Tapi kalau yang lama-lama, yang termasuk yang kelas-kelas beratnya, itu sudah saya counter semua. Dan untuk Anda tahu, dari semua ustadz yang sudah saya counter, itu tidak sedikit yang sudah diakhiri kontraknya oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Ada yang melalui sakit, ada yang tiba-tiba, macam-macam, ya. Nah, itu saya tidak punya otoritas untuk itu, ya. Itu semua otoritas dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Saya tidak usah sebutkanlah nama-namanya, yang almarhum, yang sudah almarhum, yang sudah pernah saya counter, ya. Bagaimana mereka menghujat kekristenan, bagaimana mereka memfitnah kekristenan, bagaimana mereka menghujat Tuhan Yesus, ya kan? Nah, Saudara Tan, saya berdoa untuk Anda, semoga Anda masih diberi perpanjangan waktu oleh Tuhan Yesus untuk memperbaiki diri. Tidak perlu Anda jadi Kristen lagi, tidak perlu, ya. Tidak perlu. Tapi cukup Anda menjadi Islam yang baik saja. Oke? So, teman-teman, saya kira sekian dulu video pendek ini, sekedar untuk mengomentari Ustadz Agustan, ya. Dan memang kebetulan dia juga mengomentari video kesaksian saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan
Sekiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bersama saya, Noverina Solihin, tetaplah mendukung channel penginjilan ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.